Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana ilaihi thariqan wasabilan wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa dalilan wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa ala alihi wa ashabihi bukrata wa asilan amma ba'du. Bapak Mukarram yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Bapak Mukarramin yang saya hormati para penyuluh, para panitia, para pembawa acara, Bapak Mukarramin juga yang saya hormati Duyufur Rahman wa Yudufullah, para calon tamu Allah yang insya Allah tidak lama lagi akan berangkat menuju tanah suci Mekah. Menakus Sufi Fikri, terutama Mukarram, dan yang paling saya hormati juga saya mohon doanya kesepuhan kita Bapak Ketua MUI Kecamatan Mandalawangi, alhamdulillah sama-sama hadir bersama kita. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada pelaksanaan ibadah haji tentu kita akan berangkat dari sini menuju Mekah, karena tidak ada pelaksanaan ibadah haji selain di Mekah. Semuanya berangkat menuju ke Mekah, sehingga penting sekali bagi kita untuk mengetahui ada budaya juga etika dan akhlak orang-orang sana dan apa yang mesti kita lakukan ketika sudah dari sana. Karena tentu akhlak adalah fondasi kita dalam bersosialisasi sebagai manusia. Hubungan antara manusia fondasinya akhlak. Dan ini juga tertulis di dalam Al-Quran bahwa setiap orang yang berangkat haji maka dia harus berakhlak. Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini fondasinya akhlak. Ketika berbicara la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ini berarti akhlak. Tidak boleh berbicara jorok, tidak boleh bermaksiat, juga tidak boleh kita berseteru dengan orang lain, saling hewaan, harap aduan itu dengan. Ini fondasi akhlak. Kenapa akhlak ini penting? Karena untuk menjaga kualitas haji kita, untuk menjaga kualitas haji kita, sehingga la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tentu setiap akhlak, setiap komunitas, setiap entitas masyarakat mempunyai budaya yang berbeda. Kita ke sana nanti bertemu dengan orang-orang sana, akan berhubungan berinteraksi sosial dengan orang-orang sana. Kita mesti mengerti tentang budaya orang-orang sana, supaya apa yang kita sampaikan dalam interaksi sosial itu dapat diterima dengan baik oleh orang sana. Juga kita harus mengenal budaya dan etika orang sana supaya ketika mereka berperilaku sesuatu kepada kita, kita sudah mengetahuinya sehingga dapat memakluminya. Ini adalah hubungan interaksi sosial antara kita sebagai jamaah haji dengan pribumi yang ada di sana dan pribumi yang ada di sana. Mereka selaku pribumi tentu kalau kita berbicara tentang adat dan kebiasaan, adat ini adalah satu perilaku yang berulang-ulang kali dilakukan sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang itu ada. Kalau berbicara adat dalam konteks perilaku, ada juga adat dalam konteks bahasa. Adat dalam konteks bahasa. Kalau dalam konteks bahasa berarti sesuatu yang mereka ucapkan sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kita tahu di sana berbahasa Arab, kita berbahasa Indonesia. Itu dalam konteks itu saja itu sudah berbeda, dalam konteks bahasa saja. Kita punya entitas yang berbeda dengan mereka. Bagaimana cara kita berhubungan sosial dengan mereka nanti? Kita sedikitnya mengenal tentang budaya dan etika orang-orang sana. Sekarang etika berbusana atau akhlak jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Ini tuntutan kita. Tuntutan kita selaku jamaah haji tadi itu la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini semuanya fondasi daripada akhlak. Karena manusia diukur berdasarkan akhlak. Khairukum ahsanukum khuluqan.
sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang paling baik akhlak. Tentu akhlak ini menjadi fondasi dalam setiap hal. Hatta kita akan beribadah pun ada etika, ada akhlak. Dan tentu etika ini akan berbeda di setiap budaya, di setiap tempat, punya entitas masing-masing. Karena setiap komunitas tentu punya adat kebiasaan yang berbeda sesuai dengan luhurnya itu sendiri. Yang pertama, akhlak jamaah selama pelaksanaan di sana. Yang pertama, akhlak jamaah bagaimana? Akhlak kita adalah mengikuti manasik haji sesuai dengan yang telah diajarkan kepada kita. Itu. Jadi ikuti aja runtutan manasik haji. Kalau akhlak secara global tentu, ketika Rasul dulu ditanya, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi tiap hari? Jawabannya Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Itu akhlak secara global. Akhlak secara global. Nah, akhlak orang yang akan berangkat haji tentu mengikuti setiap rangkaian manasik haji yang sudah kita pelajari. Di sana ada, kita tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh berbicara yang mengandung syahwat, berbicara jorok, tidak boleh membentak orang lain, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh pasean saja banyak. Kenapa ada kata-kata seperti itu di dalam Al-Quran? Karena kita akan berbaur dengan seluruh umat Islam dari berbagai macam penjuru, Karena yang datang ke sana itu bukan hanya orang Indonesia. Yang datang ke sana itu yaitu karijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Orang datang berbondong-bondong ke sana. Ada yang naik pesawat, ada yang naik onta, ada yang berjalan kaki. Kita akan disatukan di sana dengan masyarakat seluruh dunia yang tentu berbeda komunitas, berbeda entitas. Sehingga kita harus saling mengenal. Karena tuntutan kita sebagai manusia secara global bukan hanya dalam konteks ibadah haji aja, itu lita'aruf. Kita akan bertemu di sana syu'uban wa qabail. Akan banyak masyarakat, banyak orang, banyak kabilah dari berbagai macam negara. Tuntutan kita untuk saling mengenal. Tentu fondasi daripada saling mengenal itu adalah akhlak dan etika. Akhlak dan etika. Agar kita bisa menjaga ukhuwah basyariyah. Kalau di sana tentu semuanya umat Islam. Bukan hanya tuntutan untuk ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, tetapi juga ukhuwah Islamnya. Karena seluruhnya orang-orang Islam, Muslim yang ada di sana. Nanti diterangkan tentang akhlak jamaah. Bagaimana? Akhlak jamaah tentu nanti diterangkan persoalannya nanti dengan dam. Kenapa ada dam? Karena dia melanggar sesuatu yang bersifat moral dari rangkaian ibadah manasik haji itu sendiri. Tidak boleh memotong pepohonan ranting yang ada di sana. Tidak boleh membunuh hewan yang ada di sana. Di itu seger manuk japati, manuk darat. Aman alhamdulillah gitu. Malah mulai kurang di jaringan. Dikunci tangan, dipanggil dengan senjata. Kenapa? Karena ada larangan itu. Ada rem bagi para jamaah haji agar tidak melakukan itu. Jadi udah bagi musuh, bagi ngajarin datang ke itu mual. Karena ada larangan itu yang bersifat moral, bersifat akhlak. Nah, itu kewajiban jamaah haji ketika ada di sana. Tentu budaya kita ini, budaya orang Timur, orang Indonesia itu lebih lembut, lebih baik ketimbang orang-orang sana. Orang sana keras. Orang kita biasanya lembut kalau bicara. Terus akhlaknya juga baik sekali orang-orang kita itu. Bersalaman, mencium tangan pada orang yang tua, pada orang yang berilmu dan sebagainya. Yang itu sulit sekali ditemukan di negeri Arab. Orang sana bersalaman itu mu'anaqah, saling berpelukan. Orang sana bersalaman biasanya seperti itu. Dan sulit ada orang yang mencium tangan. Bukan berarti mereka tidak berakhlak secara etika moral. Tetapi memang akhlak yang berlaku di sana, etika yang berlaku di sana seperti itu. Supaya makanya masuk. Etika yang berlaku di sana seperti itu.
Jadi jangan kita menyatukan, jangan kita menyamaratakan persoalan etika orang sana dengan orang di kita. Tapi yang perlu kita tekankan adalah berkolaborasi. Bagaimana caranya agar orang sana bisa menerima kita dengan baik, kita juga bisa menerima orang sana dengan baik. Perlakuan sikap orang sana dengan baik. Nah, budaya di sana, para ibu, para bapak, para hadirin, para jamaah semuanya, orang-orang sana itu biasanya cuek terhadap pendatang. Cuek terhadap pendatang. Mungkin karena tiap tahun dia selalu kedatangan tamu dari berbagai macam penjuru dunia, sehingga sudah biasa lagi. Berbeda dengan orang kita. Orang kita kalau ada pendatang itu disambut dengan baik. Ditanya dari mana, keperluannya apa dan sebagainya. Orang sana cuek saja. Biasa saja ketika ada kita, biasa saja orang sana. Perlakuan orang sana terhadap tamu itu tidak sama seperti di kita. Jadi kita nggak bisa bilang sombongnya orang terima, nggak bisa bilang seperti itu. Karena memang budaya di sana sudah seperti itu. Jadi namun kira-kira kami perlu disambut capek. Sama ribuan orang yang datang ke sana tiap tahun. Bahkan jutaan orang tidak pernah sepi dari tamu. Tamu-tamu Allah yang datang ke sana. Sehingga orang sana cenderung cuek. Jarang nanya. Kecuali kita menegur dahulu. Kita menegur dahulu, berbasa-basi, baru. Yang kedua, orang sana kalau sudah berinteraksi sosial dengan kita, mujammalahnya luar biasa. Orang Arab itu kalau berbasa-basi luar biasa. Lamun ngalam kuat tulis pokoknya nama orang, ngapung bangun ngalam. Resep karena ngalam, bermujamalah, berbasa-basi. Kalau bicara itu banyak basa-basi. Orang-orang sana. Kalau dalam konteks interaksi sosial ngobrol. Tentu kalau dalam konteks berbahasa-basi dan ngobrol, kita juga harus menguasai bahasa orang sana. Apakah ini penting? Ini penting tidak penting tergantung dari kita sendiri. Kalau kita memang ingin banyak tahu budaya orang sana, ingin banyak ngobrol dengan orang sana, ya kita harus mempersiapkan ilmu dasar untuk berkomunikasi. Ilmu dasar dalam berkomunikasi pasti bahasa. Ilmu dasar dalam berkomunikasi itu bahasa. Kalau kita menguasai bahasa Arab silahkan. Kita berbahasa-basi dengan orang sana, ngobrol dan sebagainya untuk lebih tahu tentang kondisi dan budaya di Arab sana. Kalau memang tidak perlu, ya sudah. Karena ini bagian sesuatu yang tidak masuk pada rangkaian ibadah haji sebetulnya. Ini yang kita bahas ini adalah etika moral kita dalam berinteraksi sosial yang tidak ada hubungannya dengan rangkaian manasik haji. Tidak ada. Itu ngobrol-ngobrolnya datangkan itu cicing baik. Penting mengikuti rukun syarat haji sah. Itu penting. Ngepetang baik. Datangkan itu kok nama. Bagian mana yang kudu wukuf, bagian kudu namanya mabit, bagian kudu lontar jumroh, bagian ifadah. Udah rangkaian manasik haji semua dijalankan. Itu ngomong-ngomong, itu berinteraksi sosial sah tetap. Karena ini di luar rangkaian ibadah haji. Tapi kita salut. Hormat angkat topik terhadap akhlak orang-orang timur, orang Indonesia. Kami dulu waktu di Al-Azhar, syekh kami itu paling senang ketika kalau duduk tuh orang Indonesia dipanggil semuanya. Ayo Indonesia. Di mana orang-orang Indonesia? Ta'ala amam, sini. Semuanya di depan. Itu senang orang Indonesia itu. Karena penghormatan yang luar biasa. Orangnya kadang-kadang sok marah ke orang Arab. Orang itu mah syekh, kabur, salam biasa banget. Sama biasa baik. Tapi orang Indonesia sejak dari pintu sudah tidak berani mereka berdiri. Mapahke maning eksro akan bertemu dengan guru itu, dengan saya. Sehingga senang sekali itu kepada orang Indonesia. Senang sekali. Sehingga pernah ada yang mengatakan seperti ini. Di dalam sebuah buku, ditulis dalam sebuah buku itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau Anda ingin melihat Islami, maka lihatlah negeri timur dan Eropa. Kalau Anda ingin melihat wujud daripada Islam, karena bersihnya, akhlaknya, betul-betul tidak mengganggu orang lain, cara berbicara yang sopan dan sebagainya. Tapi kalau melihat Islam dalam konteks agama, itu di Arab dan Islam diturunkan di sana. Tapi kalau Islaminya katanya lihat di negeri Eropa dan di negeri timur, karena mereka lebih Islami daripada orang-orang. Dan ini yang menyatakan orang Arab.
Jadi dalam konteks kebudayaan, dalam konteks kemanusiaan, sebetulnya orang-orang Indonesia itu lebih baik dalam konteks etika moral daripada orang-orang Arab. Pada orang-orang Arab, orang sana kalau bicara dengan nada tinggi, gertak dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah akrab dengan orang-orang sana, insya Allah mereka baik sekali. Dan budaya berpakaian di Arab, perempuan itu tidak boleh memperlihatkan muka. Bagi orang sana nggak ada, semuanya pakai cadar. Tidak boleh memperlihatkan muka. Sehingga orang Arab itu, orang laki-lakinya, kalau musim haji melihat perempuan yang terbuka mukanya, itu akan lama memandang. Kamu lama bergelis, begitu. Lama memandang. Itu orang-orang Arab. Kenapa? Karena jarang sekali mereka melihat muka perempuan. Jarang sekali. Bahkan tidak bahkan pernah terjadi beberapa kasus itu ada pelecehan seksual. Itu meski dihindari. Jadi kalau orang sana sudah menatap terlalu dalam pada kita, itu dihindari. Kalau mereka mengajak berinteraksi sosial. Dan juga banyak copet. Di sana banyak maling. Negeri yang kalau maling itu dipotong tangan, ternyata di sana banyak maling. Itu kalau kita datang ke tempat wudhu, nyimpan tas atau nyimpan dompet, itu hati-hati. Biasanya itu pencurian itu terjadi ketika kita di tempat wudhu, karena menyimpan dompet, menyimpan HP dan sebagainya itu biasa. Sering terjadi pencurian di sana. Terus kenapa kok orang sana nyuri? Nami-nami manusia. Itu di Arab, di Indonesia, mubalang-mubalang apa ya? Abu Jahal sih kamu bilang orang itu sama orang Arab. Awas hati-hati. Nah, pelakunya siapa? Ya kita tidak tahu. Bisa jadi orang-orang Bengali. Orang-orang Bengali itu orang-orang Bangladesh yang kerja di sana. Kerja sebagai supir atau kerja sebagai mereka di kargo atau kerja di toko-toko, bisa. Atau orang Afrika. Atau bisa jadi orang Arab, kita nggak tahu. Walaupun kecil kemungkinannya kalau orang Arab Saudi, karena mereka biasanya orang-orang kaya, kecil kemungkinannya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan yang terjadi ketika musim haji. Itu yang perlu kita hindari. Jangan sampai kita berpikir di rumah negara yang menerapkan hukum kalau mencuri dipotong tangan, aman. Jangan. Tetap ikhtiar itu, kehati-hatian itu harus ada. Karena banyak juga di sana mencuri. Itu yang perlu dihindari. Dan bagi para perempuan, hindari berinteraksi sosial dengan lawan jenis orang Arab dalam keadaan sendiri. Hindari. Kalau naik taksi misalnya, hindari sendiri. Kalau bisa kita mengajak teman atau teman laki-laki yang lain untuk ikut sama-sama bareng naik taksi. Karena sering terjadi pelecehan seksual itu di taksi-taksi. Kalau jalan sendiri perempuan, orang sana kan tahun-tahun pilot ningali dengan awewe. Itu sekali ningali, terus ada kesempatan dan kebetulan setan sedang menguasai, kan bisa saja. Artinya kita tetap harus berhati-hati menjaga diri untuk menjaga kualitas haji kita. Karena kalau perilaku kita seakan-akan membuka peluang untuk mereka berbuat tidak baik pada kita, ya kita juga tidak baik. Karena perilaku kita membuka peluang bagi mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita. Tetap harus berhati-hati ketika kita berjalan sendiri dan sebagainya. Kalau memang nanti tersesat, misal tidak ketemu maktab dan sebagainya, pertama yang kita perlu lakukan itu adalah mencari orang Indonesia yang kira-kira yang kompeten untuk bisa menunjukkan arah kepada kita. Sebab di sana punya tempat di mana doa diijabah, juga waktu diijabah. Namun di kita kan kita hanya punya saat ijabah. Sehingga banyak orang Indonesia berduyun-duyun ke sana untuk berdoa di depan multazam karena itu makom ijabah, juga berdoa di rumput. Nah, itu juga perlu akhlak.
sampai kita ingin mengikuti anjuran itu, tetapi justru kita menyakiti hati orang lain, nggak boleh. Alih-alih hoyong doa di rodoh supaya jadi jalma benar, proses untuk masuk rodohnya saja sudah tidak benar. Nyingkirkan batu, nagih batu misalnya, lalu baru ngomongkan terus yang kasih bau, surang sampai lain misalnya. Itu prosesnya saja sudah tidak benar. Alih-alih hoyong doa di rodoh, hayang jadi jalma benar nanti masalah yang tobat kembali ke Indonesia supaya mungkin melakukan perilaku jelek lagi. Tapi proses masuk sana itu sudah tidak benar. Alih-alih ingin berdoa di multazam karena makom ijabah, ingin jadi orang yang benar, ingin mendapatkan haji mabrur, tapi proses untuk masuk multazamnya sudah tidak benar. Diomongin batur, negeri ke batur, terus itu nggak baik. Nah itu juga etika yang mesti kita jaga. Biasanya jamaah itu karena ada spirit untuk mencium hajar aswad, ada spirit untuk bisa berdoa di rondo, ada spirit untuk bisa berdoa di depan multazam. Pada akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu perlu dijaga. Esensi dari ibadah haji tidak mesti seperti itu. Itu hanya anjuran dan itu di luar daripada sahnya rangkaian manasik haji. Abdi masalah sakabal itu nyium hajar aswad gak apa-apa, asal dia tawaf saja. Karena yang rukun itu tawaf, ifadah. Abdi masa kabal itu sudah kesempat lebatkan multazam, jam kurang lebar ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena ada pilihan-pilihan lain. Agama itu mudah. Ad-dinu yusrun fala tu'assiru. Agama itu mudah. Jangan kita mempersulit diri. Kalau kita memang tidak sempat untuk mencium hajar aswad karena posisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak memungkinkan, maka cukup melambaikan tangan. Nah doa bebas. Tidak ada doa khusus dalam manasik haji. Tidak ada doa khusus. Jangan disibukkan dengan hafalan-hafalan, orang akhirnya ribet poeta. Sehingga rukun ketinggalan atau hati kita tidak betul-betul serius. Karena sibuk ngapal doa, padahal tidak ada bacaan khusus dalam ibadah haji kecuali ketika kita akan memulai niat. Doana bisa naon bae, mangga. Bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa mangga. Bisa ketika gini Allahu akbar bisa mangga. Sebab seluruh lantunan doa itu baik. Pasti kita semua sudah persiapan doa masih. Pasti. Ayo doa kemudian kayak usaha suki, ayo usaha bagus balik diri itu. Ayo doa supaya anaknya soleh solihah. Ayo doa kayak gaminan badur misalnya masing-masing. Silakan diungkapkan di sana. Tetap dengan akhlak yang baik. Tetap dengan akhlak yang baik dan hindari sesuatu yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Tadi persoalan etika dan kebiasaan orang-orang Arab. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan juga fisik kita. Karena ibadah haji itu ibadatun jasadiyatun, ibadah yang sifatnya jasmani. Ibadah yang sifatnya jasmani walaupun itu tergolong ibadah makhluk. Capek, itu tawaf itu capek. Berkeliling apalagi kalau kita di atas. Semakin jauh dengan Ka'bah maka jarak akan semakin jauh juga. Terus sa'i baina Safa wal Marwah. Mending kalau kita sendirian saja. Kan kita berjubel, berdesakan. Nanti ketika tawaf ifadah, nanti ketika lontar jumroh, itu pulang pergi nanti kita bisa ke bolak-balik ke Mina. Yang terpenting mabitnya kita di Mina. Menggunakan awal, menggunakan sanis, ibadah fisik yang perlu kita persiapkan kesehatan kita. Di sana tidak seperti di kita iklimnya. Kalau di kita itu iklimnya ya kemarau dan hujan. Di sana itu mempunyai 4 musim. Syita, musim dingin, soif, musim panas, itu riflatas syita wa soif. Mereka sering berjalan-jalan di musim dingin dan musim panas. Terus kharif itu musim gugur dan robi itu musim semi. Mempunyai 4 musim. Di kita musim kedua, hujan dan panas, kemarau. Dan kalau memasuki musim panas, panasnya luar biasa ekstrim. Yang saya tahu informasi kemarin
kalau sudah masuk musim panas itu bisa sampai 49 bahkan 50 derajat di beberapa negara di wilayah Saudi Arabia. 43 sampai 50 derajat, panasnya luar biasa. Jadi kita perlu mempersiapkan fisik. Biasanya lalu musim panas batuk, diurang sok nyaradak jahe, minuman supaya hangat, bikin tubuh. Setelah musim panas, musim gugur. Musim gugur itu di mana pepohonan semuanya tidak berdaun, mau berbuah, gundul baik dan lain baik, gugur. Bukan berarti mati, gugur. Setelah itu masuk musim dingin. Kalau musim dingin itu di pas puncak musim dingin. Di Kairo itu pada saat itu pas puncak musim dingin, kawan saya ngajak ke Sungai Nil, ayo kita ngobrol-ngobrol dan nongkrong di Sungai Nil. Saat itu tidak terasa keluar darah di hidung dan di telinga saya. Sampai saya ini darah semua. Itu karena dinginnya. Jadi kondisi tubuh kita yang biasa di Kananga di Menes belum siap menerima kondisi dingin yang ada di sana. Temun curang minusnya, tapi minusnya parah. Bahkan telinga tuh waktu itu keluar darah di telinga karena dinginnya. Kalau sudah musim panas, panasnya luar biasa. Kalau di kita musim panas, lebih ke tempat ayah iu atau beres. Karena panasnya itu panas matahari. Kalau di sana panasnya panas cuaca. Kita kemana saja tetap panas. Jadi panasnya luar biasa sehingga perlu dipersiapkan kondisi kesehatan. Nah kebetulan kita nanti jamaah yang sekarang itu bulan Juni ya. Bulan Juni itu sudah masuk musim panas. Waduh. Musim panas. Walaupun puncak musim panas itu bulan Juli. Puncak musim panas bulan Juli, tapi sudah mulai masuk musim panas. Karena musim dingin itu Desember, Januari, Februari. Musim dingin. Setelah itu musim semi. Itu 3 bulan lagi. Maret, April, Mei. Juni sudah mulai masuk musim panas. Juni, Juli itu sudah masuk musim panas. Juli puncak musim panas. Itu yang perlu dipersiapkan karena kita yang terbiasa di iklim tropis. Cuaca Indonesia kan tropis. Di iklim yang sangat enak sekali, maka datang ke sana kemungkinan kondisi tubuh kita kaget. Kondisi tubuh kita kaget dengan iklim yang ada di sana, maka dipersiapkan kesehatan. Nanti di sana ada dokter. Di sana ada dokter dari Indonesia yang untuk merawat jamaah haji Indonesia yang sakit di sana. Tapi tentu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kalau kita bisa menjaga kesehatan dari sekarang, jangan berpikir wah kayak dokter begitu, besgering apa ya? Tetap besgering apa ya? Karena dari batuk pengen mau kurang. Kesek. Kita jaga kondisi tubuh kita. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitas haji kita tadi kembali menjaga kualitas haji kita. Karena ibadah fisik haji itu. Ibadah fisik. Perlu perjalanan, perlu kaki sehat, badan sehat dan sebagainya. Itu jaraknya jauh-jauh. Nah, ada wala jidala fil haji terakhir. Tidak boleh kita berseteru pasean. Ini datang ke sana banyak sekali laki rabi pasean. Lengkapkan itu. Namanya suami istri datang ke sana pasean. Ribut. Kenapa? Wajar. Karena semua orang bertumpuk di sana. Aneka ragam bahasa, capek juga kan ibadah fisik, sehingga hati itu mudah baperan. Mudah kasih rumah sih jangan capek. Sehingga saya berpikir wajar kalau Allah di dalam Al-Quran la rofaha wala fusuqa wala jidala fil hajj, karena budahannya luar biasa di sana. Belum lagi beraneka ragam budaya yang kita hadapi. Ada orang-orang Afrika biasa mereka itu kalau berjalan marah. Wah itu diterobos saya kalau lambat mah. Abang. Torek maksudnya minta jalan. Dulu orang Cibencang pernah haji dengan saya pernah nanya, Cik,
Panain saya tadi di daerah korek apa itu jalan. Ya. Beda. Dan kebetulan konteksnya pas. Korek dari minggir gitu. Jadi tabrak gitu loh. Saya itu korek itu ada yang ngangkat minggir aja nah. Padahal torik yang memohon minta jalan. Dan ibarat apa orang-orang Turki biasanya yang bergerombol sapi jualannya cepat. Orang Indonesia mah sana jeung bergerombol satu rombongan santai. Bersama santai biasanya. Tabrakan mulai apalagi sekarang zaman HP, zaman selfie, pasti akan lebih santai. Sibuk selfie. Dulu belum zaman selfie saja orang Indonesia santai alhamdulillah. Nah itu kita kan di sana kita terpacu untuk marah. Ketika ditabrak dari belakang dan sebagainya, terpacu untuk marah. Bahkan ya tidak ada kejadian, walaupun tidak sering terjadi, pakaiannya sampai jatuh, pakaian ihram untuk laki-laki, karena kaki jepel lah, jadi ulah ngambai deh, pakaian ihramnya jangan terlalu ngumbai, sehingga kaki jepul batur, aku mudah. Yang penting menutupi aurat, tinggi. Kumaha caranya supaya pakai ihram pagel orang pandai gelama insya Allah tariasa. Karena biasa pakai sarung. Insya Allah pada bisa. Nah ini bahaya untuk yang laki-laki karena laki-laki di sana tidak boleh memakai daleman. Tidak boleh memakai daleman. Al presiden, tahu RT, tahu RW, tahu camat semuanya sama memakai baju putih tanpa berjahit. Semuanya sama. Paling yang membedakan bahan. Tapi sama, visualnya mereka semua sama, sehingga itu juga perlu kita jaga hati-hati. Itu bagian daripada etika dan akhlak sama. Karena perilaku seseorang yang membuat ramai, yang membuat mengganggu ketenangan orang lain, itu kan tidak baik juga. Gara-gara ngarumbai, kakijak, laju sataranjang, waktu surat, kaganggu keseriusan orang lain, itu kan tidak baik juga. Sehingga hati-hati, perempuan juga sama, jangan terlalu pakaiannya jangan terlalu hangat. Itu bisa terinjak karena ramainya tidak bisa dibayangkan. Kita membayangkan keramaian di sini jauh di sana lebih ramai. Dan sambil berjalan semuanya dalam rangka tawaf juga sah. Nanti tawaf ifadah itu membludak, itu ramai sekali tawaf ifadah. Hati-hati, kita mesti menjaga akhlak, etika dan adab kita dalam berhaji supaya bisa menjaga kualitas haji kita. Banyak orang yang saling gertak, saling ribut itu ketika tawaf. Aja dia, belum dulu ya. Padahal dengar dia orang itu, orang Turki doang kita kan satu orang dia sampai berapa aja dengar kan cung lah ya. Orang itu mah. Jadi kita itu kembali kepada kita bahwa la rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika kita terundang teriuk untuk marah, maka ingat ini bagian daripada godaan haji kita. Itu kualitas haji kita nanti di sana diujinya. Kalau kita teriuk untuk berbicara kasar, maka ingat di sana. Sabab lamun ayat ini bisa gerlut di Mekah. Kondisi panas luar biasa, apalagi musim panas. Kondisi dingin saja kalau orang bertumpuk bergesekan jadi panas. Cuaca itu jadi panas, lingkungan itu jadi panas. Apalagi dalam kondisi yang panas. Maka hati-hati, jaga akhlak, jaga etika, jaga kesehatan. Karena masuk ke sana kita juga harus mengenal budaya, mengenal etika, mengenal iklim yang ada di sana. Di orang ini biasanya segera cai. Kamu dulu kecok orang sana nggak senang lihat orang seperti itu. Ya lah kelas, haram alik. Orang mau wudhu lambi teuing. Ya lah itu cepat. Ya lah gerai cepetan, haram alik. Mubadir sana yang cai. Padahal orang biasa di Mandalawangi segera cai. Di Mandalawangi. Sehingga di sana itu kalau kita cuci mobil disemprot, ini waktu saya di Mesir, disemprot pakai namanya selang, sehingga dikurangi. Waktu marah orang itu pasti haram katanya, mubadir.
air dipakai cuci mobil tuh haram. Orang sana cuci mobil dilap saja udah kalau testing. Karena susah air beda dengan di kita. Berbeda dengan di kita, huncai di mana-mana di orang. Karena susahnya air dan menganggap itu adalah sesuatu yang israf, berlebihan. Maka orang sana biasanya benci kalau ngantri itu orang Indonesia hubungan beda. Orang Indonesia pemakai pemakai dinasung sing-sat apa gitu. Kalau bawa wudhu bawa cara beberapa kali. Dawa itu wudhu ani, dawa itu wudhu apa itu kena-kena. Gitu. Orang sana biasanya marah, ya lah, kelas. Cepat. Itu bukan berarti mereka marah. Tapi memang kondisi yang mendesak mereka harus berbuat seperti ini. Jadi ada beberapa kebiasaan yang perlu kita rubah ketika kita di sana. Jangan sampai kita membuat orang lain gak ada dihitung. Sehingga orang di nomor mau bisa apa? Mau bisa orang kan kasih orang sakit itu mahal itu bisa di nomor. Harga itu sudah harga pasti, sudah harga mati. Dengan tetap orang Indonesia apalagi ibu-ibu. Sehingga dalam bahasa Arab orang Indonesia ya perlu belajar itu pasti. Harga rupiah. Saya di sana sering jadi guide orang-orang yang akan belajar. Nah, biasanya mungkin kursi orang Indonesia jadi pasihan karena bisa murah. Yang dia tawarkan segitu, saya tawar bisa murah. Mungkin orang Indonesia di pasihan di karunya sengaja sekolah di Mesir. Seperti kebulan Artos. Kursi orang Arab nanti di kebulan. Dia karunya dia mau namanya konsumen double. Dengan namun biasa bahasa Arab dia itu sekedar membantu untuk tawar-menawar. Bahasanya padahal itu susah. Dalam tawar-menawar itu pertama datang kam harga. Pada harga. Terus pokoknya mana ini harga apa itu? Untuk udah bahasa Arab kan. Arek kue, arek naon gitu. Harga ini bisa harga. Misalnya sakit itu. Nah, sana aja orang tacan apa yang disebutkan rahayu. Langsung aja gertak mau kedua lah. Gua dijidan. Wah, betul, mahal ya, mahal. Padahal kan apa? Padahal tidak perlu disebutkan kemana. Karena jumlah uang itu biasanya sulit. Orang seperti itu lah. Istri ngarial misalnya. Berapa istri? Wah mikir, gertak mau bayar. Harga kali, mahal ya. Dia berapa menurunkannya? Lalu dengar ikan baik karena bahasa mana? Didengar duit, nah cukup ke sakit. Paling sekarang dia nawar kok dia mau goreng barang saudara. Tapi sebetulnya tawar-menawar itu mudah sebetulnya. Mudah. Dan karena orang Indonesia sering sekali datang ke sana setiap tahun, sehingga orang-orang Arab karena biasa berinteraksi mereka menguasai bahasa Indonesia. Kesini bahasa Indonesia gitu. Tegete, namanya gelas bahasa Indonesia. Mereka juga tahu dengan bahasa uang dengan bahasa kita. Ini 3 real, ini 2 real. Nah sehingga kalau dalam konteks interaksi sosial tidak perlu takut. Walaupun bahasa itu adalah modal utama dalam berinteraksi sosial, tidak perlu takut karena orang sana banyak yang mengerti bahasa Indonesia. Orang kurangnya kurang taraki kurang sarina orang Islam setik mengerti tak ada bahasa Arab. Bisa pasti itu benar sesuatu walaupun salah kabeh udah ngomong tapi ngerti paham. Sebab banyak terjadi seperti itu. Saya pernah, ini pengalaman saya, teman saya nggak mahir berbahasa Arab. Orang itunya juga tidak mahir berbahasa Indonesia. Tapi Hollywood, padahal nyambung. Waktu itu kita berziarah ke Makbarah Imam Syafi'i waktu di Mesir. Itu nanya ongkos. Kami ngobrol, berapa ongkosnya? Kata direktur menurut ini, geneten itu dua june. Karena di arah di Mesir tuh ininya jene, pon, mata uangnya bukan real. Kata teman saya, lah adi isnen gene. Kata dia, enggak, biasanya juga 2 gene. Padahal geneten itu 2 gene. Geneten itu junnata ini kan, tasliahnya. Lah adi isnen gene. Udah biasa 2 gene. Halo boleh lah. Kata
ayo bang, bener teh lah. Kami dari kita distintif hari ini. Padahal apa yang dibicarakan itu sudah menjadi satu kesepakatan bersama, tetapi lantaran pada dengar hal itu. Padahal cek dulu iya 2.000 ongkosnya, cek batur kurang, woi mahal amat, biasa lagi 2.000. Biasa lagi 2.000. Cek dulu ya 2.000, sudah dia tahu ya. Itu bisa 2.000. Padahal sama-sama menyepakati nilai yang sama, lantaran pada dengar akhirnya ribut. Cuma cek si orang Arab lah, cek mana Majnun nih, enak sebenarnya ya. Cuma cek batur pula, Anda Majnun Bas, dia bisa maksudnya. Kami pada seri baik, lalu ditanya, hari dia ribut naon, saya terus mahal kayak ongkos, aja jadi sering dua menit, saya tahu waktu sabar, itu saya tahu itu sering terjadi, tapi nggak apa-apa. Yang penting komunikasinya berjalan yang cacah dulu di kampung. Pulang debat, padahal mah sepakat di awal kan didebatkan. Itu nggak apa-apa. Itu kalau memang tidak bisa minta antar kepada yang lain. Dan hati-hati membawa uang. Kalau bisa ada tempat yang aman, simpan di tempat yang aman, tidak perlu dibawa semua. Tidak perlu dibawa semua. Kalau laki-laki biasanya di tas yang di ini tuh disabut, karena di sana banyak pencuri. Tadi saya katakan banyak pencuri. Kalau uang kita hilang, kita tidak, kalau hilang semua nanti tidak ada bekal lagi untuk kita, dan hindari, terutama ibu-ibu naik taksi sendirian. Itu takut terjadi pelecehan seksual. Kita hindari. Kita bukan berarti menyangka orang Arab tidak boleh seperti itu. Itu bisa terjadi di Indonesia juga. Tapi dalam konteks budaya Arab itu bisa lebih karena mereka jarang sekali melihat perempuan, sehingga libido orang Arab itu lebih tinggi daripada libido orang Indonesia. Nafsunya lebih tinggi, terutama karena mereka makanannya daging mana beda karena libido. Nah, itu saja mungkin yang disampaikan. Nanti kita diskusi tentang persoalan etika dan budaya jamaah serta sosial budaya di Arab Saudi sana. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas